Sobat Bisnis LJR, apa kabar? Saya Frans Turisno dari Tips and Trick. Sobat Bisnis LJR, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu komponen pada mobil yang tak kalah cukup pentingnya untuk kita perhatikan dan rawat, yakni aki. Di depan saya ada sebuah aki yang baru. Nah, sobat, bagaimana caranya kita mengisi mulai dari yang baru ya? Mari kita lihat. Di tangan saya ada air sur baru. Air sur baru ini untuk pemakaian aki yang baru. Kenapa pakai air sur? Karena air sur ini asam sulfat yang sangat tinggi ya untuk aki baru. Nah, pertama-tama buka segel aki. Nah, lalu isi aki dengan air sur tadi secara perlahan. Buka air aki, isi air aki secara perlahan sampai pada level yang telah ditentukan. Nah, Sobat Bisnis LJR, inilah elemen aki yang kalau masih bagus. Nah, setelah kita mengisi air aki, kita menutup dengan benar. Sekarang kita sudah di depan mobil yang sudah terpasang akinya. Nah, pastikan kabel aki ini kabel aki, pastikan kencang. Dia kencang. Di kabel kencang plus, nah, dan minus. Apabila kabel aki double, pastikan juga kabel paralelnya harus keras, harus kencang. Nah, plus minusnya kabel paralel juga jangan salah, tetap harus plus minus sesuai dengan aki. Ini yang plus, pastikan kencang. Ini yang minus, juga pastikan kencang. Jika aki double, pastikan kabel paralelnya juga ini minus, dan ini plus. Sebagai pengaman, sebaiknya aki ditutup lagi supaya bebas dari debu, tidak terlalu berdebu. Nah, ada kencangkan bautnya biar jangan jatuh. Sobat Bisnis LJR, sekali lagi saya sampaikan bahwa kepala aki harus kencang. Kenapa harus kencang? Karena kalau longgar itu bisa terjadi percikan api pada saat aki digunakan. Nah, kenapa percikan api? Percikan api itu bisa terjadi masalah. Masalahnya bisa terjadi kebakaran. Air aki perlu kita periksa seminggu sekali. Kenapa? Supaya apakah berkurang. Jika berkurang, ditambah saja dengan air aki biasa. Jadi bukan lagi air sur ya, tapi air aki biasa saja. Pemeriksaan ini penting ya. Jadi selain air aki berkurang, juga kepala aki jangan sampai longgar. Juga kepala aki yang sudah mulai karatan misalnya atau berjamur, itu sesegera mungkin dibersihkan. Cara membersihkannya sobat cukup gampang. Dengan disiram air panas sudah selesai. Nah, itu semua hal-hal yang penting kita perhatikan terkait aki. Jika terjadi salah satu kondisi di atas, itu bisa mengakibatkan strom aki bisa berkurang. Jadi supply strom dari alternator ke aki itu bisa berkurang. Karena apa? Kepala aki yang berkarat, atau mungkin sudah banyak yang putus seratnya. Untuk aki yang sudah lama, sekitar 9 sampai 1 tahun, itu sebaiknya diperiksa juga elemennya.
apakah memang sudah mengembang atau bagaimana. Jika memang sudah mengembang, sebaiknya akinya diganti. Nah, namun masih tidak mengembang, tetapi aki sudah soak, coba kita periksa ulang dengan air aki yang kita buang semua, lalu tiriskan. Setelah ditiriskan dan kembali dimasukkan air sur, sampai pada level yang telah ditentukan. Setelah itu baru kita coba cas selama beberapa jam. Nah, coba kita kembali gunakan. Saya yakin mungkin masih bisa kita gunakan, tetapi jika memang sudah tidak bisa menyimpan strom, berarti memang elemen tersebut sudah mengembang yang tidak bisa menyimpan strom. Itu tadi saya jelaskan terkait bagaimana cara kita merawat aki yang baik. Dan untuk selanjutnya, jika ada saran atau usul, boleh ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. LJR Logistik, faster and better.